Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Jamaah subuh yang dirahmati Allah, mari kita senantiasa memperbaharui keimanan kita dan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia Allah kepada kita. Terlebih kita pada pagi hari ini masih diberi kesempatan dan kesehatan untuk bisa hadir di dalam majelis ini. Mudah-mudahan Allah menerima amal ibadah kita. Pada bulan yang lalu kita membahas apa, Pak? Hadis yang mana? Janin. Ya. Nah, kita ulang sedikit. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu disifati as-sadiqul masduq. Ya, kata Ibnu Mas'ud, wa was-sadiqul masduq. Dialah yang jujur dan perkataannya selalu dibenarkan. Di saat kecil Rasulullah itu dikenal oleh orang-orang Quraisy dengan sebutan Al-Amin. Ya, sama saja. Ini dapat dipercaya. Kemudian Rasulullah menjelaskan fase-fase penciptaan manusia, ya kan? Bahwa kita ini diciptakan Allah di mana? Dalam perut ibu kita. 40 hari pertama dalam keadaan nutfah. 40 hari kedua dalam keadaan alaqah, gantung. 40 hari ketiga mudghah, sudah menjadi segumpal darah, segumpal daging. Baru jadi 40 hari ketiga berarti sudah 120 hari. Berarti sudah 4 bulan. Ya kan? Setelah sempurna 4 bulan maka diutuslah ruh ke dalam rahim itu, diutuslah malaikat ke dalam rahim itu yang diberi tugas untuk meniupkan ruh dan disuruh mencatat. Apa yang dicatat? Iya, rizkinya, ajalnya, amalnya, dan keadaannya. Apakah dia termasuk golongan orang yang bahagia atau sengsara? Jadi itu sudah dituliskan saat kita masih di dalam rahim. Kalau dipahami betul-betul akan membuat kita menjadi tenang, tetap berusaha untuk mendapat hal yang baik di dalam hidup, tapi kita akan ridha terhadap ketentuan Allah. Karena kita tahu bahwa semua yang menimpa kita sudahlah dicatat Allah dan kita tidak bisa mengelak darinya. Di penghujung hadis
hadis ada penekanan agar kita tidak terlena dengan amal perbuatan kita sendiri. Jangan menyangka bahwa amal perbuatan kita yang baik itulah yang membuat kita masuk ke dalam surga. Tidak. Tapi hanya rahmat Allah sajalah yang membuat kita masuk ke dalam surga. Sehingga kita jangan maghrur namanya. Maghrur itu terlena melihat kesolehan diri sendiri. Ya. Karena kita tidak tahu apakah di penghujung hayat kita akan mengerjakan pekerjaan apa. Karena kita tidak tahu, maka kita diperintahkan untuk memohon kepada Allah supaya kita mengakhiri hidup kita ini dalam keadaan baik-baik saja. Nah, begitupun tentang seseorang yang melakukan amal yang buruk. Dia nggak tahu. Maka orang yang beramal buruk ini tadi setelah mengetahui keadaan yang ini, dia toh nggak tahu apakah dia akan mengerjakan pekerjaan ahli surga. Maka dia seharusnya segera bertaubat. Mana tahu pertaubatannya itulah amalan yang terakhir. Maka kita nggak boleh maghrur. Maghrur ini terlena dengan hadis ini. Kan Rasulullah sudah menceritakan bahwa bisa jadi orang berbuat amalan buruk sepanjang hidupnya kecuali sebentar saja nanti dia beramal baik sehingga dia masuk surga. Gak bisa, kita nggak tahu penghujung hayat kita ini seperti apa. Maka bagi yang beramal soleh di sini ditekankan agar tidak terlena dengan kesolehannya, menganggap dirinya soleh, dah masuk surga ini gitu. Enggak. Tapi berharaplah untuk masuk ke dalam surga. Pelajaran juga bagi orang-orang yang beramal tidak baik, orang-orang fasik, agar dia tidak terlena juga dengan di dalam kefasikannya. Nanti kan aku bisa beramal soleh, nanti saja bertobat. Nanti kalau umurnya udah 60 tahun baru tobat. Nggak bisa kayak gitu. Kita nggak tahu kapan kita akan mati, kata Allah. Ya, ada mafatihul ghaib itu ya di dalam surah Luqman, innallaha indahu ilmus sa'ah. Sesungguhnya di sisi Allah sajalah ilmus sa'ah. Ya. Kapan terjadinya kiamat itu hanya Allah sajalah yang tahu. Innallaha indahu ilmus sa'ah. Wa ya'lamu al-ghais. Allah itu dia sajalah yang tahu hujan itu di mana diturunkan. Wa yunazzilu al-ghaith ya. Yang kedua, yang ketiga wa ya'lamu ma fil arham. Allah juga mengetahui apa saja yang ada di dalam janin. Ma fil arham. Oke, ilmu pengetahuan sekarang sudah sampai kepada sebuah teknologi yang bisa mendeteksi apa yang di dalam perut berupa janin, alat USG itu Pak ya. Bisa melihat janin atau bisa melihat pembengkakan, bisa melihat ya begitu. Tapi itu baru sedikit saja kan. Wa ma utitum minal ilmi illa qalilan. Dan tidaklah diberikan ilmu itu kepada kalian kecuali hanya sedikit. Nah, kata Allah, ma fil arham. Ma itu adalah satu kata yang menunjukkan keumuman. Ma, apa saja, segala hal yang ada di dalam rahim, Allah mengetahui. Nah, kalau benda-benda ini tadi mengetahui sebahagian saja masih di dalam rahim. Tapi Allah mengetahui semua hal yang ada di dalam rahim, termasuk apa yang diperintahkan kepada malaikat ini untuk ditulis. Ya kan? Allah tahu itu. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan. Ini yang keempat. Allah itu Maha mengetahui apa yang akan diperbuat seseorang pada esok hari.
Kita nggak tahu. Kita bisa merencanakan, tapi apakah kita tahu bahwa kita akan betul-betul melakukannya? Kita nggak tahu. Bisa dibedakan, Pak ya? Beda kita merencanakan besok kita mau melakukan apa. Beda dengan kita mengetahui bahwa kita besok betul-betul akan melakukan ini atau tidak. Nah itu. Jadi 4. Dan yang kelima adalah wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Tidak ada satu jiwa pun yang tahu di mana dia akan mati. Ini disebut dengan mafatihul ghaib, kunci-kunci yang ghaib. Ya. Baik. Pada hari ini kita akan mempelajari sebuah hadis yang berulang-ulang kita baca. Berulang-ulang, tapi penting supaya kita tetap berada di dalam koridor. An ummil mu'minin ummi Abdillah Aisyah qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa raddun. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Di dalam riwayat Imam Muslim bunyinya man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa raddun. Ya. Maknanya yang pertama, redaksi yang pertama, man ahdatha, siapa saja yang membuat sesuatu yang baru fi amrina, di dalam urusan kami, di dalam agama ini ya, ma laisa minhu, di mana perkara-perkara itu bukan bagian daripada agama itu sendiri, fahuwa raddun, maka dia tertolak. Sesuatu yang diperbuat itu, yang baru itu, yang bukan bagian daripada agama ini, ketika dia dilakukan maka dia akan tertolak, ditolak di dalam syariat. Kalau redaksi yang kedua di dalam riwayat Imam Muslim, barang siapa yang melakukan sesuatu amalan apa saja, laisa alaihi amruna, yang tidak ada atas perbuatan itu perintah dari kami, fahuwa raddun, maka dia tertolak. Sebenarnya dua redaksi ini saling menjelaskan bagaimana kita mengetahui suatu perkara itu bukan bagian daripada agama. Itu dijelaskan pada redaksi yang kedua. Bila mana perbuatan itu tidak diperintahkan, maka dia bukan bagian dari dalam agama. Selesai. Nah, gitu saja, Pak. Ya. Tapi perlu pemahaman tentang ini. Ya. Karena nanti ada perkara-perkara yang bisa dipahami bahwa dia diperintahkan karena sesuatu yang lain diperintahkan. Misal, Pak, nggak disebutkan dia diperintahkan harus melakukan ini, tetapi karena kita disuruh melakukan perbuatan yang lain, kita harus melakukan perbuatan itu. Ya, itu perlu kita pahami. Jadi kita akan membahas masalah yang pertama. Yang meriwayatkan hadis ini adalah Aisyah radhiyallahu taala anha, anaknya Abu Bakar Siddiq, istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ibunya kaum mukminin. Ibunya kaum mukminin. Ya. Kunyahnya adalah Ummu Abdillah. Kunyahnya adalah Ummu Abdillah. Nah, semua istri Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mendapat gelar ibunya kaum mukminin. Wa azwajuhu ummahatuhum, kata Allah. Istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah ibu bagi kaum mukminin. Barang siapa yang mengingkari ini, maka dia tidak tergolong ke dalam golongan orang-orang mukmin. Artinya kafir. Yang mengingkari
bahwa Aisyah radhiyallahu anha adalah ibunya kaum mukminin adalah orang kafir. Ada apa? Ada. Orang-orang Rafidhah itu menentang dan mencela Aisyah radhiyallahu taala anha. Sedangkan ahlu sunnah wal jamaah mereka tetap berada di dalam koridor bahwa Aisyah radhiyallahu anha adalah seorang wanita yang disucikan Allah di dalam Al-Quran dan dia adalah ibunya kaum mukminin. Sedangkan kunyahnya Ummu Abdillah, kita tahu bahwa Aisyah radhiyallahu anha dan istri Nabi sallallahu alaihi wasallam semuanya tidak mempunyai anak dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali hanya Khadijah dan satu lagi Maria. Anaknya namanya Ibrahim, ya kan, dari Maria. Lantas mengapa Aisyah mempunyai kunyah Ummu Abdillah? Apakah dia punya anak namanya Abdullah? Tidak. Ya. Kunyahnya itu diambil dari nama anak saudaranya. Aisyah punya saudari perempuan namanya Asma binti Abi Bakar. Asma mempunyai anak namanya Abdullah bin Zubair. Ya. Suaminya Asma ini adalah Az-Zubair bin Awwam. Ya. Jadi Aisyah sebenarnya tidak mempunyai anak dari kandungannya. Aisyah tidak memiliki anak dari kandungannya, tapi memiliki anak yang jumlahnya banyak. Ini kita adalah anak daripada ibu kita, yakni Aisyah. Jadi istrinya Nabi itu semuanya adalah ummahatul mukminin, ibu bagi kaum mukminin. Suatu ketika Aisyah pernah menceritakan, "Ataitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam." Aku datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Aisyah. Kemudian dia berkata, "Ya Rasulullah, kannaita nisa'aka fakhnini." Ya Rasulullah, semua istri-istrimu sudah kau beri kunyah, tinggal aku lagi belum. Maka beri aku kunyah. Maka Rasulullah mengatakan, "Takanni bibni ukhtiki Abdillah." Berkunyahlah engkau dengan anak saudarimu, yaitu Abdullah. Maka itu Aisyah kunyahnya disebut dengan Ummu Abdillah. Mamanya si Abdullah. Walaupun tidak secara hakiki, ya. Dia berkunyah dengan nama kemanakannya. Masalah yang kedua adalah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ahdatha fi amrina." yakni barang siapa yang mendatangkan sesuatu yang baru. Hadis itu baru. Baru ini belum ada contohnya. Baru betul-betul baru. Tidak ada contohnya. Ada? Yang belum dikenal sebelumnya. Lam yu'had fi dinina wa syar'ina. Tidak dikenal bahwa dia itu adalah bagian daripada agama maupun syariat ini. Ya. Redaksi yang kedua, amalan laisa alaihi amruna, sama saja. Yaitu pekerjaan atau amal yang tidak ada dalil yang memerintahkannya di dalam syariat ini. Ya. Di sini perlu dipahami bahwa hadis ini adalah fondasi yang sangat kokoh, yang sangat agung di dalam agama Islam. Kata Imam At-Tufi radhiyallahu anhu, hadis ini ya sah saja kalau dikatakan dia mencakup setengah dari seluruh dalil-dalil yang ada di dalam syariat ini. Dia mencakup setengah. Ya. Jadi dia bagaikan timbangan, ya, untuk amal-amal zahir. Hadis ini sebagai timbangan untuk amal-amal yang zahir, amal-amal yang nampak. Ya. Sedangkan hadis innamal a'malu binniyat itu adalah setengah yang lain. Ya. Dia sebagai timbangan untuk amal-amal yang
batin. Amal-amal yang tidak nampak itu timbangannya adalah innamal a'malu binniyat. Sedangkan hadis man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun, ini adalah timbangan untuk amal zahir, amal yang nampak, amal lahir. Ya. Maksudnya anna kulla amalin arada bihi sahibuhu at-ta'abbud lillahi wa at-taqarrub lahu fa innahu yutlabu minhu ad-dalil alaihi. Maksud daripada hadis ini adalah bahwa semua amal perbuatan yang ingin dilakukan oleh seseorang yang dia memaksudkan dengan perbuatan itu dia hendak berta'abbud atau bertaqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka saat itu dia dituntut untuk mendatangkan dalilnya. Ya. Apapun perbuatan yang akan dilakukan oleh seorang hamba, dia berniat dengan perbuatan itu mendekatkan diri kepada Allah, maka dia harus tahu dulu dalilnya. Tahu dulu kalau perbuatan itu memang diperintahkan Allah dan Rasulnya. Dan kalau dia mengetahui dalilnya daripada Al-Quran dan Sunnah, maka amal itu diterima. Diterima sebagai bagian dari dalam syariat. Ya. Wa illa fa innahu yuraddu alaihi. Kalau tidak, maka sesungguhnya amal perbuatannya itu akan ditolak. Wala yakfi an yaqula bi anna hadha amalu khair. Enggak cukup seseorang itu mengatakan bahwa ini kan baik. Perbuatan ini kan baik. Enggak cukup itu untuk menjadikan perbuatan itu sebagai amal saleh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ana ataqarrabu ila Allah. Dengan perbuatan baik, dengan menganggap perbuatan ini baik, saya mau mendekatkan diri kepada Allah. Kan baik, kok dilarang?